wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri Aprilia. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan mata pelajaran administrasi umum, yaitu bab 1 tentang administrasi. Pada administrasi ini ada kompetensi dasar, yaitu 3.1, memahami administrasi. Apa tujuan pembelajarannya? Setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri administrasi dan menyebutkan fungsi administrasi. Apa itu administrasi? Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Adapun ciri-ciri administrasi yaitu terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdapat kerjasama. Sudah pasti ya, yang namanya kerjasama pasti adanya 2 orang atau lebih. Yang ketiga, terdapat proses atau usaha. Dan yang keempat, terdapat bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan yang terakhir, tujuan administrasi. Fungsi administrasi ada banyak. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Jadi kita harus menyusun dulu rencana. Penyusunan perencanaan memerlukan kegiatan administrasi seperti pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan perencanaan. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian, yaitu aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini pengorganisasian ini membuat suatu organisasi. Dan yang berikutnya adalah staff, yaitu salah satu fungsi dari manajemen yang menyusun personalia pada suatu organisasi, mulai dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha untuk setiap tenaga, petugas memberi daya guna yang maksimal kepada organisasi. Yang berikutnya ada directing atau pengarahan ataupun bimbingan. Fungsi manajemen yang berhubungan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah untuk tugas yang dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju dari yang telah ditetapkan semula. Yang berikutnya ada coordinating atau koordinasi. Sebagian dari fungsi manajemen untuk melakukan sejumlah kegiatan agar berjalan dengan baik, dengan menghindari kekacauan, percekcokan, kekosongan, kegiatan yang dilakukan dengan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah itu ada report. Report itu manajemen yang berada pada penyampaian perkembangan atau hasil dari kegiatan dengan pemberian keterangan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi baik lisan maupun tulisan, sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Jadi report ini tugasnya itu memberikan suatu keterangan, ya. Yang terakhir ada budgeting, suatu kegiatan yang mengelola dan perencanaan yang berkelanjutan mengenai keuangan atau anggaran. Ini berhubungan dengan keuangan, ya. Adapun tujuan administrasi yaitu agar seorang usaha dapat memonitoring kegiatan administrasi perusahaannya. Kedua,
agar seorang pengelola usaha dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. Dan yang ketiga, agar seorang pengelola usaha dapat menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian. Yang keempat, agar seorang pengelola usaha dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Adapun jenis-jenis administrasi, yaitu yang pertama, administrasi perkantoran, yaitu sifatnya publik. Yaitu jenis administrasi dalam bentuk kegiatan perencanaan keuangan, penagihan, dan pencatatan, personalia, dan distribusi barang, serta logistik di sebuah organisasi, itu untuk publik. Sedangkan administrasi negara, yaitu jenis administrasi yang berkaitan dengan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting, yaitu kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ya. Yang berikutnya ada administrasi niaga, yaitu salah satu jenis administrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan atau keuntungan bisnis. Jadi administrasi negara di sini lebih lebih mengutamakan keuntungan, ya. Ada administrasi pembangunan. Jenis administrasi yang meliputi proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan. Ada juga administrasi kependudukan. Jenis administrasi berupa rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk. Jadi administrasi pendudukan berarti di sini administrasinya berhubungan dengan penduduk. Adapun administrasi keuangan, jenis administrasi yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan. Jadi administrasi keuangan ini administrasinya berhubungan khusus dengan keuangan. Ada administrasi pendidikan. Dalam administrasi pendidikan berupa proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak terkait dengan tugas-tugas pendidikan. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.